Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Haziza SPD MPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom untuk perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini, Kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan bahasa anak usia 3-6 tahun. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya Tiara Zones Agustin dengan NIM 2402243 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Agustina Rahmadani dengan nomor NIM 240222014. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Nirsyam dengan NIM 24022029. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 24022188. Perkenalkan, saya Hikmah Melcha Aprila dengan NIM 24022089. Perkenalkan, saya Ramadini Putri dengan NIM 24022110. Saya Astrina Fitri dengan NIM 24022075. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Aini Nirsyam. Kepada Aini dipersilakan. Baik, terima kasih. Moderator, di sini saya akan menjelaskan definisi anak usia 3-6 tahun. Anak usia 3-6 tahun itu termasuk pada kategori anak usia dini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3. Anak usia dini adalah anak yang berkisar usia 0-6 tahun. Pada usia ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, baik secara fisik, kognitif, emosional, bahasa, dan sosial. Dan pada usia ini juga disebut pada masa emas atau golden age. Karena apa yang dialami dan dipelajari anak pada usia dini, pada usia ini sangat berpengaruh pada kehidupan di masa depan. Adapun karakteristik anak usia 3-6 tahun, yang pertama egosentris. Anak sering berpikir dari sudut pandangnya sendiri, misalnya kalau anak diambil mainannya sama orang lain, mereka langsung marah ataupun menangis. Yang kedua, anak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Anak suka bertanya atau mengeksplorasi hal-hal baru. Yang ketiga, unik. Ada anak yang cepat belajar bicara, ada yang lebih aktif bergerak, dan ini semuanya normal. Yang keempat, imajinasi anak yang tinggi. Yang sering kita lihat, anak-anak suka bermain peran seperti berpura-pura menjadi dokter, polisi, dan sebagainya. Yang kelima, daya konsentrasi anak itu masih pendek. Anak cepat bosan, jadi belajarnya harus harus menyenangkan dan bervariasi. Nah, karena itu penting bagi orang tua dan guru memberikan stimulasi yang tepat dan contoh yang baik. Kalau lingkungan mendukung dan penuh kasih sayang, perkembangan anak akan jauh lebih normal. Baik, sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah Melcha Aprila. Kepada Melcha dipersilakan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan bahasa anak usia dini. Teori yang pertama itu teori behavioris. Pengelolaan bahasa pada anak-anak difasilitasi oleh kecenderungan mereka untuk meniru dan penguatan yang mereka terima dari pengasuhnya. Teori yang kedua yaitu teori nativis. Chomsky mengemukakan bahwa keberadaan perangkat akuisisi bahasa atau language expression device, sebuah mekanisme kognitif khusus yang melekat pada manusia yang memfasilitasi proses pembelajaran bahasa tanpa banyak usaha. Teori yang ketiga yaitu teori interaksionis. Pembelajaran bahasa anak-anak secara aktif berpartisipasi dalam lingkungan mereka dan menggunakan kapasitas kognitif mereka untuk memahami rangsangan verbal yang diberikan. Teori yang keempat yaitu teori kognitif, di mana anak-anak mengembangkan pemahaman bahasa mereka melalui proses kognitif asimilasi dan akomodasi yang terjadi sepanjang interaksi mereka dengan dunia sekitar. Yang kelima ada teori pembelajaran sosial. Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa pada anak terjadi melalui proses observasi dan peniruan dengan penekanan khusus pada peran pengasuh. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melcha. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadini Putri. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama, faktor kematangan neurologis. Perkembangan otak yang optimal
informasi bahasa dengan baik. Anak-anak dengan gangguan neurologis sering mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa. Dua, fungsi pendengaran. Kemampuan mendengar adalah syarat utama dalam perolehan bahasa. Karena dengan gangguan pendengaran sejak dini, berisiko tinggi mengalami gangguan keterlambatan bicara. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget, anak harus memahami konsep terlebih dahulu sebelum bisa menyampaikan lewat bahasa. Kemampuan berpikir, membandingkan, mengingat, dan memahami sangat mempengaruhi seberapa cepat kosakata anak berkembang. Yang keempat, jenis kelamin. Anak perempuan umumnya lebih cepat dalam berbicara dibanding anak laki-laki, kemungkinan karena faktor hormonal dan gaya bermain yang lebih barbar. Yang kedua, faktor eksternal. Satu, stimulasi dari lingkungan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya akan komunikasi akan lebih cepat berkembang secara bahasa. Interaksi verbal, bermain kata, membaca buku, dan mendengarkan cerita sangat mendukung kemajuan ini. Yang kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh demokratis dan komunikatif sangat mendukung perkembangan bahasa, karena anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dan bertanya. Sebaliknya, pola asuh otoriter yang menuntut anak untuk diam dan menurut dapat menghambat ekspresi verbal. Yang ketiga, sosial, ekonomi, dan pendidikan orang tua. Orang tua dengan latar belakang pendidikan tinggi dan ekonomi yang stabil cenderung memiliki lebih banyak waktu, sumber daya, dan kesadaran untuk menstimulasi anak secara verbal. Yang keempat, media dan teknologi. Media digital bisa memberikan manfaat jika digunakan dengan bijak dan disertai interaksi langsung. Yang ketiga, faktor genetik dan kelainan khusus. Beberapa anak mungkin mengalami keterlambatan bahasa karena faktor genetik atau kondisi seperti autisme spektrum, speech delay, dan gangguan bicara dan bahasa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustina Ramadhani. Kepada Gustina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bahasa anak usia 3-6 tahun. Nah, perkembangan bahasa anak mengikuti suatu urutan yang dapat diramalkan secara umum sekalipun banyak variasinya antara anak yang satu dengan yang lain, dengan tujuan mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi. Menurut buku Brewer dan Rosalinda tahun 2011 halaman 22 mengatakan kebanyakan anak memulai perkembangan bahasa dari menangis untuk mengekspresikan respon terhadap bermacam-macam stimulus. Setelah itu anak-anak akan memeram, yaitu melafal bunyi yang tidak ada artinya secara berulang. Nah, tahap perkembangan bahasa anak ini terbagi beberapa periode. Yang pertama ada periode prelingual. Itu merupakan suatu periode yang ditandai dengan kemampuan bayi untuk mengoceh sebagai cara untuk berkomunikasi. Selanjutnya yang kedua ada periode lingual dini, yaitu pada anak usia 1-2,5 tahun. Periode ini adalah suatu periode yang perkembangan bahasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk membuat kalimat satu kata maupun dua kata dalam percakapan dengan orang lain. Terus yang ketiga ada periode diferensiasi, yaitu pada anak usia 2,5 tahun sampai 5 tahun, yaitu suatu periode yang ditandai dengan kemampuan anak untuk menguasai bahasa sesuai dengan hukum dan tata bahasa yang baik. Pada bahasa ini, keterampilan anak dalam berbicara berkembang pesat. Perkembangan kosakata mulai sejak anak usia 1 tahun, memulai interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Anak secara perlahan mengembangkan kemampuan dalam memahami kosakata yang berkaitan dengan objek dan peristiwa di sekitarnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gustina. Materi selanjutnya disampaikan oleh Astri Nur Fitri. Kepada Astri dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gangguan atau hambatan dalam perkembangan bahasa anak usia 3-6 tahun. Yang pertama yaitu terlambatan dalam perkembangan bahasa. Adalah suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Yang kedua yaitu afasia, suatu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di konteks cerebri. Yang ketiga yaitu kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula, kelainan bibir sumber, dan deviasi septum nasi. Selanjutnya yaitu gangguan pendengaran.
Gangguan pendengaran yaitu anak mengalami gangguan pendengaran, kurang mendengar pembicaraan di sekitarnya. Yang kelima, ada gangguan emosi dan perilaku. Gangguan bicara biasanya menyerta pada gangguan di fungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal sehingga tidak mudah untuk dikenali. Yang keenam, autisme. Gangguan bicara dan bahasa yang berat dapat disebabkan oleh autisme. Selanjutnya yaitu ada gejala gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu disaudia. Yang kedua dislogia. Yang ketiga yaitu dysarthria. Yang keempat ada disglosia. Yang kelima dislazia. Selanjutnya yaitu penanganan dalam gangguan berbahasa. Yang pertama ada terapi bicara, selanjutnya terapi oral motorik, dan yang terakhir terapi intonasi melodi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Asri. Materi selanjutnya disampaikan oleh Indah Permatasari. Kepada Indah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi pengembangan bahasa anak 3-6 tahun. Metode bercerita adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan menelarasikan suatu isi cerita kepada penyimak atau pendengar isi cerita tersebut. Yang kedua, flashchart. Flashchart merupakan kartu kata yang digunakan oleh guru. Flashchart berupa potongan kertas atau kardus yang terdiri dari gambar, kata, atau kalimat sederhana agar guru dapat memperkenalkan berbagai kosakata kepada anak. Yang ketiga, permainan bahasa. Permainan bahasa merupakan metode permainan yang dilakukan dengan menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Indah. Jadi kesimpulan dari penjelasan materi kami ini, perkembangan bahasa pada anak usia dini, usia 3-6 tahun adalah fase krusial dalam kehidupan mereka. Pada anak usia ini, anak-anak mulai membangun fondasi komunikasi yang penting untuk interaksi sosial, kemampuan kognitif, dan prestasi akademis di masa depan. Anak mengalami peningkatan signifikan dalam kosakata, struktur kalimat, dan kemampuan berinteraksi secara efektif. Proses ini sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan belajar di kemudian hari. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.